ganti ini komponen-komponen yang sudah saya ganti ya teman-teman ya. Ini resistor yang di sini ini 4K7 ya teman-teman ya. Ini 4K7 sama dengan yang di sini ya. Ini dia. Tinggal kita lihat jalurnya. Ini 470 ohm. 470 ohm. Kita lihat yang di sininya. Ini 470 ohm juga. Kita zoom dulu. Ini 220, di sini juga 220 ya. Ini 470 sama dengan yang di sini. Kita tinggal tengok sebelahnya, jika sebelahnya tidak terbakar ya. Halo guys, jumpa lagi. Apa kabar? Jumpa lagi kita dalam kesempatan ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, baik teman-teman. Ini Arasit servis kedatangan sebuah ampli BMB ini. BMB DA2000 Pro ya. Ini katanya tidak keluar suara. Indikator ininya merah terus katanya ya, tidak mau hijau. Artinya kalau bahasa tukang servis itu protek ya. Kita coba dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman ya. Seharusnya dia berubah warna ya ini. Kalau dia sudah nyambung relaynya. Ini sepertinya relaynya tidak nyambung ya. Protek. Oke, baik teman-teman. Kita langsung bongkar. Ini 2000 Pro ya. Soalnya dia ada dua tipe ya, yang tidak ada Pro-nya, ada juga ya. Tapi sebenarnya intinya sama saja ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, tolong bantu tekan like, subscribe, dan boleh komen berbagi pengalaman di kolom komentar teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, gosong. Ini bekas kebakar sebelahnya. Bisa teman-teman zoom. Ini kebakar ya, gosong semua komponen resistornya. Ini elko juga ada yang kembung ya untuk kontrolnya sepertinya ini. Oke, baik teman-teman. Akan kita perbaiki supaya ini bisa dibawa karaoke lagi. Nah ini kita singkirkan dulu. Kita fokus ke sini teman-teman ya.
Ini bisa dilihat teman-teman, gosong semua resistornya. Jika teman-teman mau memperbaikinya, ini kan sudah tidak kelihatan lagi warnanya, sudah tidak jelas lagi. Jadi berapa nilainya tidak perlu teman-teman tanya di kolom komentar ya, tinggal dilihat di sebelahnya ini. Tinggal teman-teman cek. Kalau ini lawannya di sini ya. Nah, ini lawannya di sini. Ini juga lawannya di sini ya. Ini sepertinya 1600 ya, seperti kalau 2000 yang tidak ada pro-nya itu biasanya ini pakai BD teman-teman ya. Untuk drivernya ini menggunakan BD 669 biasanya ini, tapi ini menggunakan TR ya 1837. Jadi komponennya agak ada yang beda ya. Di sini biasanya menggunakan komponen 100 ohm ya. Di sekitaran yang kosong ini ada yang komponen 100 ohm. Untuk yang ini sama dengan yang 1600 sepertinya. Di sini dia menggunakan resistor 150 ohm ya, yang ini nih. Kalau tidak salah ini 150 ohm. Ada juga yang 470 sama dengan BD itu, sama dengan yang 2000 yang tidak ada pro-nya teman-teman ya. Ini sama juga, dilihat di sini ya. Ini ada 220 ohm. Ini yang di belakangnya 220 ohm, di depannya 470 ya. Langkah-langkah untuk menyervisnya ini, kita lepas dulu panelnya. Biar lambat asal selamat teman-teman ya, untuk menyervis barang-barang elektronik ini. Jangan kita buru-buru. Kalau tidak bisa selesai 1 jam 2 jam, tidak bisa 1-2 jam, setengah hari ya, kita tidak usah kayak kejar tayang ya. Kita lepas panelnya. Kalau yang 1600 itu ini tidak menggunakan 5200 ya teman-teman ya. Tapi ini menggunakan 5200.
teman-teman ya. A1837. Perlu teman-teman ketahui ya, ini tidak jebol ya. Ini tidak jebol. Oh, putus teman-teman ya. Putus ini. Perlu teman-teman ketahui, kalau kita ganti komponen itu, kalau bisa, sebisa mungkin itu harus seperti yang aslinya teman-teman ya. Harus originalnya. Ini bisa aja kita ganti dengan yang lain, BD 669 atau 649 itu. Ini kan 649 lawannya. Atau bisa juga dengan transistor lain ya. Tapi kalau bisa itu sebisa mungkin kita gunakan yang aslinya ini ya. Ini teman-teman ya. Ini baru. Soal original atau tidak, saya tidak paham juga. Untuk teman-teman semua bisa cari yang original ya, supaya lebih awet. Ini 10 13 2383 ya. Ini A tadi. Kita ganti A, jangan kebalik ya teman-teman ya. A harus diganti dengan A juga. Ini C-nya, C4793. Kita coba ukur dulu. Ini short ya teman-teman ya. Kalau yang tadi itu putus ya, yang A-nya ini putus. Kita ganti juga dengan C144793 ya. Jangan kebalik ya teman-teman ya, harus ikut yang ini. Saya pernah juga beberapa kasus sudah dari bengkel dibawa ke tempat saya lihat-lihat, ternyata pemasangan komponennya kebalik ya. Kebalik posisi dan kebalik jenis transistornya. Yang A dipasang ke B, yang A dipasang ke C, C dipasang ke A ya. Jadi kita harus lebih teliti. Ini yang kecilnya. Ini 647 ya, 647. Saya tidak tahu apakah dia N atau P ya. Kita tinggal lihat ininya. Kalau ininya A ya, kalau transistor besarnya ini A, berarti dia harus A juga ya. Misalnya A1013 gitu ya. Kalau di depannya TR-nya yang besar itu A, berarti belakangnya A juga ya teman-teman ya. Karena saya tidak ada yang nomor seri itu. Begitu juga ini. Tengok di depannya berapa C, berarti dia harus C juga, yaitu C2383 ya.
Oke, baik teman-teman, sahabat-sahabat semua, sudah saya perbaiki, sudah saya ganti. Ini komponen-komponen yang sudah saya ganti ya teman-teman ya. Ini resistor yang di sini ini 4K7 ya teman-teman ya. Ini 4K7 sama dengan yang di sini ya. Ini dia. Tinggal kita lihat jalurnya. Ini 470 ohm. 470 ohm. Kita lihat yang di sininya. Ini 470 ohm juga. Kita zoom dulu. Ini 220, di sini juga 220 ya. Ini 470 sama dengan yang di sini. Kita tinggal tengok sebelahnya, jika sebelahnya tidak terbakar ya. Kemudian transistornya ini jebol satu ya, yang ini nih. Nah, ini seperti ini juga, ini 1815. Kemudian ini saya double 2. Ini 100 ohm sama 47 ohm ya. Karena aslinya itu 150, di sini 150 ohm. Karena saya tidak ada yang 150 ohm, jadi saya ngambil 147 ya, tinggal 3 ohm. Sepertinya tidak begitu pengaruh. Ya ini juga ya, ini 150 aslinya. Saya pakai 147 ya. Kemudian ini 470 ohm. Sama dengan yang di sini. Ini. Untuk resistornya juga jebol ini ya, putus. Ini aslinya ada tulisan BMB-nya ya, 0,25. Tapi saya cuma punya 0,22 ya, tidak ada masalah karena tidak terlalu jauh ya. Kalau 0,25 kita ganti dengan 0,1 atau 0,47 itu terlalu jauh ya, teman-teman ya. Kemudian transistor balannya ini transistor balannya juga jebol. Ini dia. Ini aslinya H669 ya, 669A. Yang sebelah sininya itu tidak ada besinya. Ini sama dengan D669 ya. Kenapa saya tak pakai D669? Karena D669 itu ada besinya di sini. Jika ditempelkan ke heatsinknya nanti akan nempel ke heatsink, sehingga kita harus butuh alas atau mika lagi ya. Ini saya ganti dengan menggunakan KSE 340 ya teman-teman ya, yang originalnya, yang tidak ada bodinya di sini, tidak ada besinya. Kalau untuk karakternya pasti ada perbedaan lah ya, 669 sama 340 ini. Oke, baik teman-teman, nanti elko-nya kita ganti juga ini. Ini elko untuk kontrol 15 voltnya ya, 15 volt CT-nya. Ini sudah saya ganti semua. Transistor yang kecilnya cuma satu, ini yang jebol. Jadi buat teman-teman yang baru belajar ya, kalau yang sudah senior dalam dunia elektronik, kita berbagi saja lah ya, berbagi pengalaman. Jika terjadi kebakar seperti ini, kita harus cek semua komponennya, resistornya. Yang kelihatan gosong itu harus diganti resistornya. Kalau ini tidak gosong ya, ini karena efek resistor di sebelahnya yang gosong, sehingga dia seperti gosong tapi masih bagus ya. Kemudian transistornya ini semua kita cek, ada yang short atau tidak ya. Untuk memastikan ini barang sudah siap untuk dipasang panel atau belum, kita harus uji dengan menghidupkannya dulu ya. Kita coba. Sebelum kita pasang TR panel tuh harus kita tes dulu ya teman-teman ya. Ini barang sudah betul-betul bagus atau belum ya.
Kita lihat indikatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berubah warnanya ini. Relaynya sudah nyambung. Artinya dia sudah tidak ada masalah lagi dengan power amplifiernya. Kita coba ukur. Kita ukur tegangan relaynya dulu. Ini 24. Nah, ini dia 20 volt. Artinya relaynya sudah bekerja. Kemudian kita ukur tegangan out dari amplifiernya, teman-teman ya. Itu harus 0. Kita uji lagi. Sebenarnya ini kalau relaynya sudah nyambung, karena BMB ini sangat sensitif ya. Untuk tegangan out di ininya kita yakinkan dulu. Kita ukur di sini. Ini out speakernya. Ini 0 ya, teman-teman ya. Boleh dilihat di multitesternya itu. Nah, kita ambil di body. Ini untuk out speaker. Ini yang rusak tadi 0 ya, tidak ada gerakan sama sekali. Kita ukur yang sebelahnya lagi, juga 0. Artinya ini barang sudah siap untuk dipasang transistor panelnya, teman-teman ya. Kalau untuk BMP ini tidak begitu sulit untuk memastikan apakah ini sudah oke yang kita perbaiki tadi. Kita coba nyalakan, kita lihat relaynya, apakah relaynya sudah bekerja atau tidak protek lagi. Kalau dia sudah tidak protek lagi, berarti yang kita servis tadi sudah berhasil, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Videonya cukup sampai di sini saja. Tidak perlu sampai saya selesai, karena ini sudah siap kita pasang. Siap kita pasang panelnya, sudah tidak ada masalah lagi. Ini ya. Ini panelnya belum saya cek, mungkin ada yang jebol lah ya. Marilah kita cek dulu. Ini bagus sepertinya ya, sebelah ini. Jadi yang ini yang jebol ini. Nah, ini dua-duanya jebol ya, teman-teman ya. Ini gerak sedikit. Artinya dia sudah short. Nah, ini sudah tidak bisa kita pakai lagi. Artinya sepasang ini harus kita ganti. Oke, baik teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua dalam proses belajar memperbaiki amplifier, khususnya untuk ini amplifier BMB. Kita matikan dulu ampli BMB DA2000 Pro. Soalnya yang 2000 ini ada dua macam ya, ada yang Pro, ada yang tidak ya. Yang Pro ini drivernya menggunakan transistor seperti ini, pendorong panelnya. Kalau yang tidak ada Pro-nya itu menggunakan BD669 sama BD649 ya. Itu saja bedanya. Sama di resistor yang saya jemper tadi itu biasanya 100 ohm kalau yang DA2000 tanpa Pro-nya. Kalau yang DA2000 Pro ini 150 ohm ya. Oke, baik teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe ya. Semoga channel Arasik Service ini kedepannya terus tetap bisa berbagi pengalaman dalam dunia servis elektronik tentunya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.